Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Pak. Halo Rafifa, apa kabar? Masih nunggu Pak Irul ya. Hari ini kita mulai dengan presentasi ya, presentasi proyek ya untuk kelompok satu dan kelompok 2. Sambil nunggu Pak Irul ya. Saya mau absen dulu dong yang sebelum kemarin hari Idul Adha kita ada masuk. Saya kemarin sempat nggak masuk ya, mohon maaf karena memang ada meeting juga malam. Sambil diingat-ingat deh. Tanggal waktu itu tanggal 10 Juni ya. Sambil saya absen tanggal 10 Juni waktu kemarin sebelum itu Adha itu Mas Ahmad Junaidi waktu kemarin hadir nggak? Pak, Hadir ya. ya Pak. Terus Mas Aji Sabto Nurfalah Iya Pak, hadir Pak. hadir ya. Terima kasih Mas. Alexander Dali Marta Siregar hadir ya. Hadir Pak. Desi Triparwanti ada nggak waktu kemarin teman-teman? Kalau nggak ada saya nol ini. Didi Saprudin, Fata Fali Hilmi, Hadir Pak. Fatih Muhammad Solahuddin, Hadir Pak. Galih Anggoro Mukti. Kalian masih di tempat kerja, Pak. Sebentar lagi masuk. Yang minggu waktu tanggal kemarin sebelum Idul Adha masuk ya Mas ya. Oh, masuk, Pak, masuk. Kasih kasih info ya yang masuk ini yang saya absen yang kemarin yang tanggal 10 Juni ya. Saya lupa belum absen teman-teman. Mas Josafat Pascal Mulyanta hadir waktu kemarin. Saya nolin kalau enggak. Semunati enggak ada. Melkianus Leki, Hadir, Pak. terima kasih. Muhammad Yahya, kasih tahu teman-teman kalau ada yang tahu hadir waktu kemarin. Muhammad Farhan Setiawan, Hadir, Pak. Raden Ahmad Fauzi, Rafifa Adila, Hadir, Pak. Rafifa. Iya, Pak. Iya. Aku nggak pernah lihat kamu lagi, nak, di kampus. Iya, Pak. Udah dapat yang baru? Belum. Udah jalan belum? Udah apa belum? Belum. Belum, Pak. Belum. Kabar ya. Ria Puji Astuti, Minggu kemarin hadir, Pak. Mbak Ria. hadir. Terima kasih.
Iya, Pak. Sofyan Fatkun Najah. Enggak ya. Wildani Ikhyara Rahman. Iya, hadir, Pak. Si. Yuli Widodo. Juragan Kambing ini. Hadir nggak minggu kemarin? Ya, ini. Jualan kambing. Dari Ridu Ivan. Dari hadir, Pak. Oke. Lintang Pangku Langit. Lintang Pangku Langit. Ada, Pak, ada. Bintang hadir. Lus Marito. Lus Marito. Nggak ada. Ini Mas Lus Marito itu sampai sekarang aku belum dapat email loh, nilai ujiannya loh. Berarti tadi ini Mas Didi Saprudin minggu kemarin hadir. Saya nolin. Abi Sofyan Sauri. Hadir, Pak. Terima kasih. Oke. Arya Davin. Hadir, Pak. Arya Davin hadir. Dwi Aji Pangestu. Hadir, Pak. Handoko Dhani Abdul Majid. Minggu kemarin hadir nggak? Ya. Ini otomatis berarti hari ini ada kan Mas Abi, Mas Arya Davin, Mas Dwi Aji Pangestu ya. Oke. Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi hari ini ada? Ada ya? Haji ada, Mas Alexander ada, Mbak Desi Triparwanti hari ini nggak ada ya? Hadir, Pak. Oh, sorry Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Jadi hari ini nggak ada. Fata Fali Hilmi ada. Hadir, Pak. Fatih Muhammad Salahuddin ada. Galih Anggoro Mukti ada. Hadir, Pak. Yusafat hari ini ada ya? Belum ada. Oke. Melkianus hari ini ada. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Yahya hari ini ada. Kosong. Muhammad Farhan Setiawan ada. Hadir, Pak. Si Raden Ahmad Fauzi belum kelihatan. Rafifa Adila ada. Ria Puji izin hari ini. Sofyan Fatkun aja. Sofyan Fatkun Najah hari ini ada. Wildani Ikhyara Rahman. Ada, Pak. Ya. Yuli Widodo.
Belum ada. Dari Ridwifana hari ini ada. Hadir, Pak. Lintang Mangkulangit. Kusnaredo. Lintang ada. Ya, oke. Mbak Ria kenapa nih? Oh, oke. Izin. Oke. Mas Koirul udah datang. Pak Irul. Malam Pak Nanang semuanya. Luar biasa. Baru mau saya mulai ini. Ya, dimulai dulu kali untuk yang presentasi ya, teman-teman. Mas Koirul. Ya, oke Mas. Gak apa-apa. Baik, teman-teman sekalian, kita buka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita presentasi nggih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dulu. Dan silakan untuk dipersiapkan ya. Kelompok 1 ini kelompoknya siapa ini? Mas Abi Sofyan Sauri, Ahmad Junaidi, Desi Triparwanti, Melkianus Leki, Wildani Ihyara Rahman. Mas Abi Sofyan Sauri, Ahmad Junaidi, Desi Triparwanti, Melkianus Leki, Wildani Ihyara Rahman. Monggo silahkan teman-teman untuk dipersiapkan. Ketua timnya siapa ini? Mas Abi ya? Mas Abi Sofyan Sauri silakan Mas. Timnya dipersiapkan. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Bisa nggak share screen-nya? Sebentar, Pak. Oke. Oh ini Pak Irul timnya perempuan semua ya? Ketua timnya ya? Ya Pak, emansipasi wanita Pak. Luar biasa. Ini gara-gara grass selling nih. Pak Irul, ini menarik pembahasan kali ini itu tentang MSDM Pak Irul. Nah, ini mungkin Mantap. bisa di-spill juga ini kalau kita ngelihat mungkin sambil teman-teman mempersiapkan ya presentasinya ya. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini itu kan kita bisa melihat dari banyak media ya, media online maupun media TV ya. Itu kan terjadi banyak sekali apa namanya itu Ya, namanya itu badai PHK ya. Ngeri sekali itu. Itu perusahaan-perusahaan besar yang sebesar itu pun itu akhirnya juga merumahkan banyak karyawan juga. Itu bukan hanya 1, 2, 3, 10, tapi juga ratusan. Itu kalau saya baca dari media online itu juga banyak sekali itu perusahaan-perusahaan raksasa itu, termasuk Google segala macam itu juga merumahkan banyak karyawannya. Itu ngeri sekali. Perusahaan-perusahaan besar, kalau yang di Indonesia ya seperti Shopee segala macam ya, ya. Toko Kripto, Indosat, Oredo, Binar Academy, Banana Hmm. Indonesia, Grab Kitchen, JDID, Mamikos, Mobile Premier League itu ini perusahaan-perusahaan saya pikir ini juga raksasa teknologi ini sebenarnya. Tapi nah kenapa mereka juga pada akhirnya juga eh, memutuskan untuk apa namanya merumahkan banyak karyawan. Ini menarik nih Pak Ibnu, mungkin nanti bisa apa namanya kita diskusikan bersama dengan teman-teman. Boleh, boleh. Kita diskusi nanti. Oke, silahkan Mbak. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah.
Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abi Sofyan Sauri, Ahmad Junaidi, saya sendiri Desi Triparwanti, Melkianus Leki, dan Wildani Yahra Rahman akan mencoba mempresentasikan tentang 7-Eleven. Oke. Sebelum jauh Mbak Desi, ini timnya ada semua ya? Ada semua, Pak. Oke, sip. Monggo. Ya, presentasi akan dimulai oleh Mas Melki. Monggo silahkan, Mas. Terima kasih, Mbak. Oke, slide berikutnya, Mbak. Slide 2. Oke, saya akan mulai dari sejarah berdirinya 7-Eleven. 7-Eleven didirikan pada tahun 1927 di Dallas, Texas oleh Joe C. Thompson Jr. dan awalnya disebut Totem. Nama itu diubah menjadi 7-Eleven pada tahun 1946 yang mencerminkan jam kerja baru toko yang diperpanjang dari jam 7 hingga jam 11 malam. Saat ini 7-Eleven adalah rantai perbelanjaan global dengan lebih dari 71.000 lokasi di 17 negara. Minuman Slurpee ikonik dan berbagai macam makanan ringan dan minuman telah menjadikannya tujuan populer bagi pelanggan yang mencari pilihan yang cepat dan nyaman. 7-Eleven terus berkembang selama bertahun-tahun, memperkenalkan produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah. Dengan fokusnya pada kenyamanan dan aksesibilitas, 7-Eleven telah menjadi nama rumah tangga di banyak negara di seluruh dunia. Slide berikutnya, Mbak. Komitmen perusahaan terhadap inovasi dan kepuasan pelanggan telah membantu 7-Eleven tetap menjadi pemimpin di industri toko-toko. Ketika 7-Eleven melihat ke masa depan, 7-Eleven terus beradaptasi dengan landscape retail yang selalu berubah, memastikan bahwa 7-Eleven tetap menjadi tujuan untuk pelanggan di perjalanan. Apakah Anda membutuhkan snack cepat, secangkir kopi panas, atau bahkan kebutuhan rumah tangga? 7-Eleven telah mencakup semuanya itu. Lokasi yang nyaman dan jam kerja yang panjang menjadikannya tempat berhenti yang sempurna untuk individu dan keluarga yang sibuk. Dengan inovasi konstan dan dedikasi untuk layanan pelanggan, 7-Eleven pasti akan tetap menjadi bagian dari komunitas di seluruh dunia selama bertahun-tahun mendatang. Yang kedua, pentingnya 7-Eleven sebagai rantai toko kenyamanan. Pentingnya 7-Eleven sebagai rantai toko kenyamanan tidak bisa ditebak. Kehadiran yang luas dan penawaran produk yang beragam menjadikannya tujuan yang tepat bagi konsumen yang membutuhkan solusi yang cepat dan nyaman. Kemampuan merek untuk terus berinovasi dan memenuhi preferensi konsumen yang terus berkembang telah memperkuat tempatnya sebagai penyedia yang dapat diandalkan dalam kebutuhan sehari-hari. Sebagai pemimpin global dalam retail kenyamanan, 7-Eleven menetapkan standar untuk toko-toko di seluruh dunia, menunjukkan nilai berkelanjutan dari komitmen untuk kepuasan pelanggan dan adaptabilitas. Slide berikutnya. 7-Eleven telah membangun reputasi untuk keandalan dan kualitas yang telah teruji waktu. Dari minuman Slurpee ikonik hingga makanan ringan dan barang-barang rumah tangga, 7-Eleven terus memenuhi kebutuhan pelanggan di dunia yang pesat. Dengan lokasi yang nyaman dan layanan 24 jam, 7-Eleven telah menjadi dasar dalam komunitas di seluruh dunia, mewujudkan esensi kenyamanan dan aksesibilitas. Ketika merek terus berkembang, 7-Eleven tetap menjadi simbol keandalan dan inovasi dalam landscape retail yang selalu berubah.
Ketika 7-Eleven beradaptasi dengan tren dan teknologi baru, ia terus mempertahankan komitmen untuk memberikan pelanggan dengan pengalaman belanja yang lancar, yang efisien, dan menyenangkan. Di dunia yang terus berkembang, 7-Eleven tetap menjadi sumber kenyamanan yang konstan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Oke, Berikutnya, terima kasih Mas Raffi. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Wildan. Silahkan Mas Wildan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Selamat malam semuanya. Izin saya lanjutkan untuk slide berikutnya, ini terkait 7-Eleven di Amerika Serikat. Jadi pada tahun 2021, 7-Eleven memiliki lebih dari 9.000 toko di Amerika Serikat yang menjadikan salah satu rantai pasok terbesar ya, si 7-Eleven ini. Dengan lokasi yang nyaman dan jam operasional 24/7. Ya, saat itu di Indonesia juga sama ya. Walaupun sekarang sudah tidak ada lagi 7-Eleven di Indonesia. 7-Eleven menyediakan berbagai macam produk ya, dari makanan ringan hingga kebutuhan rumah tangga yang popularitasnya menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan konsumen, dan 7-Eleven juga mempertahankan posisi yang kuat di pasar yang kompetitif ya. Ini di Amerika. Boleh di next, Mbak. Kemudian 7-Eleven juga terus memperluas jangkauannya di seluruh negeri dengan membuka toko-toko baru di perkotaan, di pedesaan. Kesuksesan mereka didukung oleh inovasi seperti kios check-in eh, mandiri ya, sendiri. Kemudian pemesanan melalui aplikasi seluler. Jadi inovasi-inovasi ini meningkatkan kenyamanan belanja bagi konsumennya. Mereka juga dikenal karena menyediakan produk yang berkualitas dan layanan pelanggan yang baik, memenuhi kebutuhan komunitas dengan beragam eh, produk dari makanan ringan hingga kebutuhan rumah tangga, dan beberapa makanan cepat saji ya, makanan panasnya juga ada. Next lagi, Mbak. Ini berkaitan dengan eh, komitmen 7-Eleven terhadap keberlanjutan. 7-Eleven mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan dengan menerapkan pencahayaan energi efisien dan mengurangi limbah plastik. Inisiatif ini tidak hanya menghemat biaya, ya, baik itu operasional eh, secara keseluruhan ya di 7-Eleven, tapi juga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai bisnis yang bertanggung jawab terhadap sosial. Dengan fokus pada keberlanjutan, 7-Eleven dapat menarik konsumen yang peduli dengan lingkungan. Yang ini membedakan dengan para pesaingnya. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan lingkungan saja, tapi juga berdampak positif pada profitabilitas perusahaan. Di mana 7-Eleven sendiri menciptakan situasi win-win solution untuk perusahaan dan eh, lingkungan ya. Next lagi, Mbak. Ya, 7-Eleven dapat menonjol sebagai pemimpin di industri dengan pendekatan proaktif terhadap keberlanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan. Dengan lebih banyak konsumen yang memilih produk ramah lingkungan, fokus 7-Eleven pada keberlanjutan dapat menarik basis pelanggan yang lebih besar dan mendorong